Provinsi Lampung sebagai provinsi yang terus berkembang. Provinsi Lampung telah mencapai sejumlah pencapaian pembangunan yang signifikan dalam berbagai sektor. Capaian pembangunan ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dan dukungan masyarakat dalam mengarahkan Lampung menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup. Sejak dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Lampung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 Juni 2019, Gubernur Arinal Junaidi langsung melaksanakan berbagai program guna mewujudkan visi rakyat Lampung berjaya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur Lampung serta perangkat daerah bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan juga didukung oleh masyarakat terus dilakukan di sepanjang tahun 2023. Sinergitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Junaidi, Provinsi Lampung terus bergerak melaksanakan berbagai pembangunan di segala sektor guna sesuai visi misi dan program kerja gubernur yang tertuang dalam 33 janji kerja untuk mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Capaian hasil pembangunan Provinsi Lampung menunjukkan kinerja semakin membaik dan meningkat sampai saat ini. Di antaranya pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum dan pemerintahan, serta pilar lingkungan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang cukup tinggi bersifat inklusif karena berpengaruh langsung kepada penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan gini rasio. Produk domestik regional bruto pada triwulan 1 tahun 2023 ini, Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang tumbuh positif pada kuartal tersebut. Untuk kontribusi PDRB di wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berkontribusi terbesar keempat yaitu sebesar 10,52%. Capaian kinerja perekonomian Lampung tahun 2022 tumbuh positif sebesar 4,28%. Dengan kontribusi terbesar didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 27,90%. Nilai tukar petani sektor perkebunan 3,31%, perikanan tangkap 2,53%, pangan 2,51%, perikanan budidaya minus 1,31%, peternakan 0,56%, dan hortikultura 11,20%. Secara sektoral, pertumbuhan NTP terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebesar 11,20%, dari 96,72 menjadi 107,55. Program Kartu Petani Berjaya terbukti telah berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor pertanian yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Nilai ekspor periode Januari hingga Oktober 2023 sebesar 3,71 juta US dollar, sedangkan nilai impor sebesar 127,11 juta US dollar. Sepanjang tahun 2023, neraca perdagangan Lampung secara akumulatif mengalami surplus sebesar 2.097,3 juta US dollar. Capaian pembangunan pariwisata ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung hingga bulan September 2023 meningkat secara signifikan sebesar 10,26 juta wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya 4,6 juta wisatawan. Hal tersebut menempatkan Provinsi Lampung menjadi daerah kunjungan wisata terbesar ketiga se-Sumatera setelah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam upaya memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru pada lingkup aktivitas ekonomi real masyarakat, pemerintah daerah terus melanjutkan upaya-upaya untuk memperkuat daya saing UMKM melalui pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui kredit usaha rakyat, lembaga pengelola dana bergulir, program kemitraan dan bina lingkungan, maupun bantuan pelaku usaha mikro. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam upaya menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini ditunjukkan melalui capaian tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang berhasil diturunkan dari 12,62% pada Maret 2019 hingga mencapai 11,11% pada Maret 2023, di mana penduduk miskin Provinsi Lampung dari Maret 2019 sebanyak 1.063.066 jiwa menurun menjadi 970,67.000 jiwa. Pembangunan sumber daya manusia, angka stunting tahun 2018 tercatat sebesar 27,3% dan semakin menurun menjadi 15,8% di tahun 2022.
Provinsi Lampung menempati terbaik kedua nasional setelah Provinsi Bali. Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung tahun 2019 adalah 69,57 kategori sedang dan menjadi 72,48 kategori tinggi pada tahun 2023. Indeks Gini, di mana berdasarkan data statistik, capaian indikator Indeks Gini Provinsi Lampung dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Dari Maret 2019 sebesar 0,330 dan pada Maret 2023 menjadi 0,324. Gini rasio Provinsi Lampung lebih baik dari angka nasional Maret 2023 sebesar 0,388. Selama tahun 2020 hingga 2023, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung selalu lebih baik dan lebih rendah dibanding nasional. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung tahun 2023 mencapai angka 4,23%, lebih baik dari nasional sebesar 5,32%. Masyarakat yang dilindungi oleh Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage di Provinsi Lampung sampai dengan September 2023 sudah mencapai 96,52% atau 8.636.079 jiwa. Dari jumlah penduduk 8.947.458 jiwa. Indeks Demokrasi Lampung pada tahun 2022 yaitu 78,32, sedangkan angka nasional 80,41. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi ditandai dengan nilai sakit pemerintah Provinsi Lampung tahun 2016 hingga 2023 yang terus mengalami peningkatan dari 60,33 menjadi 68,10. Dengan predikat akuntabilitas kinerja B. Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Junaidi menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, dalam bidang layanan berbasis elektronik, Provinsi Lampung mendapat peringkat 1 di Sumatera dan peringkat 4 di Indonesia. Capaian SPBI Provinsi Lampung tahun 2022 mendapat predikat baik dengan nilai 3,37. Indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung mengalami kondisi yang fluktuatif. Akan tetapi sejak tahun 2018 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 69,91 pada tahun 2023. Tingkat capaian indikator indeks resiko bencana sebesar 98,90% dari target 2022 141 dengan predikat kinerja kategori sangat tinggi. Tingkat kemantapan jalan Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan kemantapan jalan sepanjang 104,29 km yang terdiri dari rekonstruksi jalan sepanjang 60,86 km dan rehabilitasi jalan sepanjang 43,43 km. 14 ruas diantaranya merupakan ruas prioritas. Asumsi kemantapan jalan provinsi pada akhir 2023 sebesar 80,286%, di atas target kemantapan sebesar 77%. Provinsi Lampung patut berbangga atas usulan Gubernur Arinal Junaidi pada tahun 2023. Almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafia secara resmi telah mendapat gelar pahlawan nasional asal Provinsi Lampung selain Raden Intan II. Pemerintah daerah bekerja dengan sekuat tenaga untuk dapat menjalankan amanat yang menjadi cita-cita dan harapan seluruh masyarakat Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menyadari masih diperlukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan inovasi, serta terobosan-terobosan dalam upaya mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Sepanjang tahun 2023, Provinsi Lampung telah mendapatkan sebanyak 32 penghargaan, sehingga penghargaan yang berhasil diraih dari tahun 2019 hingga November 2023 berjumlah 139 penghargaan.
tahun 2018 Juni, tapi dilantik 2019 Juli. Logikanya berakhir 2024 Juli. Supaya tahu aja. Hadirin yang saya hormati, pembangunan Provinsi Lampung selama kurun waktu 4 tahun sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Walaupun kita ketika 2019 langsung masuk pada situasi yang darurat kesehatan. Artinya penyelamatan anak bangsa lebih utama bila dibandingkan dengan program-program yang harus dilakukan. Pandemi COVID di tahun 2019 akhir dan 2020 sangat mengkhawatirkan, sehingga kebijakan pembatasan sosial masyarakat telah berdampak pada lambatnya pergerakan ekonomi di seluruh dunia, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Itulah maka saya sebutkan tadi, artinya 2020 kita menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan. 2022 situasi mulai normal. Persis atau praktis 2022 hingga 2024 kerja periode saya yang sangat optimal. Oleh karena itu, di akhir tahun 2021 perekonomian daerah dengan upaya kita bersama mampu bangkit perlahan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif, terutama karena kontribusi sektor pertanian yang tidak banyak berdampak pandemi dan perkembangan sektor teknologi informasi yang sangat cepat, sehingga saat ini desa di Provinsi Lampung tidak ada lagi desa miskin, desa tertinggal. Tapi di dalam desa walaupun tidak tertinggal, pasti masyarakatnya ada yang miskin. Dari 5.000 satu desa, 6.000 satu desa, 3.000 satu desa jumlah penduduknya, pasti ada yang masih miskin. Inilah salah satu upaya-upaya yang harus kita bangkitkan dengan konsep yang sudah saya temukan. Insya Allah konsep ini akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Lebih dari itu, Lampung akan membuktikan sebagai lokomotif pertanian yang insya Allah di sektor peternakan dan pangan yang akan kita dorong habis-habisan. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023, kinerja pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan terus membaik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Capaian indikator makro pembangunan Provinsi Lampung telah kita saksikan pada video kilas balik pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019-2023 yang baru saja kita saksikan. Beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dari capaian tersebut antara lain, perekonomian Provinsi Lampung tidak hanya tumbuh dengan baik setelah pandemi COVID 2019, tetapi pertumbuhan tersebut memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan. Alhamdulillah, yang membuat saya bahagia, penurunan kemiskinan dan bahkan hilang rakyat miskinnya
mencapai 2,34%, atau lebih kurang 900.000 penduduk Lampung sudah hidup yang berkecukupan dalam artian relatif karena masyarakatnya ada di desa. Pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan pertumbuhan inklusif atau menciptakan pemerataan bagi sebagian besar masyarakat. Yang kedua, sektor pertanian masih menjadi sektor basis dalam struktur perekonomian Provinsi Lampung dan masih terus tumbuh. Dibuktikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada setiap triwulan kedua, yaitu pada saat terjadi panen raya padi tercatat pada triwulan 2 tahun 2022, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 9,12%. yang merupakan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Nggak tepuk tangan nanti. Payah ini loh, karena kerja Anda semua harusnya dinikmati. Nggak usah tekan-tekan amat. Kalau saya suruh tepok-tepok kan. Maka pembangunan sektor pertanian secara terpadu dari hulu ke hilir menjadi program utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai tukar petani November 2023 sebesar 115,4 atau naik 11,1 poin dari tahun 2022 telah membuktikan membaiknya pendapatan petani dari sektor pertanian. Sistem pengendalian upaya monitoring Center for Prevention berada pada level komunikasi tinggi dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kemungkinan pengalokasian anggaran KPU, Bawaslu, Komasuku ada. Nanti malam Kapolda akan bertemu dengan masyarakat Papua. Mungkin yang lain nyangka di sini nggak ada saudara-saudara kita orang Papua. Ada. Bugis apa lagi? Padang tambah banyak. Jawa ngalahin orang Lampung sendiri. Wah, akeh tenang Bapak ya. Tetapi tidak pernah kita ada perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pemikiran, perselingkuhan dalam perbedaan pendapat, bukan selingkuh yang lain ya. Jadi perbedaan pendapat di antara suku, di antara agama. Alhamdulillah, saya mendapatkan apresiasi dari para tokoh-tokoh agama. Enggak Kristen, enggak Katolik, enggak Buddha, enggak Hindu, menyampaikan apresiasi bahwa kemerdekaan beragama itu betul-betul terbukti. Secara jumlah total penduduk kita 90 sekian persen itu Muslim, tapi Muslim bisa membawa suasana sejuk. Hampir semua provinsi 0% utang. Mana kepala Kopda, kepala BPKP, BPAD? Betul. Berapa utang kita? Bukan sekarang ini udah hilang. Supaya, bahkan kita harus memberikan bantuan kepada kabupaten. Oleh karena kita sudah, jadi sudah kepada kabupaten kota jangan dibudayakan nunggak utang-utang segala macam. Kerja lurus, dan ini salah satu kita mendapatkan apresiasi dari KPK. Dan bahkan KPK memberikan satu penghargaan bahwa ada desa
apa namanya? Desa anti korupsi. Jadi tolonglah teman-teman dari kabupaten, saya cepat mengantisipasi. Dana desa kita berapa triliun? Itu tersebar 1 miliar kali 15 kali 2464 desa, 2 triliun lebih. Apa iya 2.600 kepala desa tidak berpikir susah, tidak berpikir kalau bisa Pak, tolong Pak. Dan akhirnya saya membantu para kepala desa karena mereka juga rakyat. Saya berikan pinjaman melalui Bank Lampung lebih kurang 400 miliar semua kepala desa itu mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Yang terakhir, saya pesan betul, mari kita mampu menunjukkan bahwa pemilihan umum baik presiden, legislatif, gubernur, bupati, wali kota di Lampung harus hukumnya berjalan dengan baik. Karena saya sudah berupaya selaku kepala daerah, selaku pembina politik, ini sudah kita komunikasikan. Tetapi terhadap pemerintah kabupaten kota, saya juga berharap seperti yang saya lakukan. Itulah yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi, poinnya Lampung menjadi provinsi yang mandiri. Dari 38 provinsi, 10 provinsi mandiri. Yang kedua, Lampung pertumbuhan ekonominya sangat menjanjikan, terbaik di tingkat Sumatera. Yang ketiga, yang sangat haru bahwa 900.000 masyarakat miskin kita sudah normal seperti saudara-saudara Anda semua, sudah punya kemandirian. Yang terakhir, saya berharap jangan sampai ekonomi kita bangkit, pembinaan terhadap etika. Sesungguhnya kekayaan itu bukan digunakan dengan cara yang salah, tetapi kekayaan itu demi kebahagiaan keluarga dan pendapatan yang secara kontinuitas dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Saya akhiri sambutan ini dengan menyampaikan pantun lagi. Pandemi berlalu tuntas teratasi, El Nino datang pangan tetap aman. Semua tergambar dalam refleksi, jejamu berpegang tangan untuk masa depan. Anjak pahawa singgah di Mudun, laju ke Tapang dan Pantai Kelara. Jejamabang direfleksi akhir tahun, kue rakyat Lampung berjaya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Itulah, saya yakin ini bernuansa positif untuk kita semua dengan perbudak bahwa Lampung menjadi provinsi mandiri, Lampung dengan kesejukannya, Lampung juga pertumbuhan ekonominya berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan terbaik di tingkat Sumatera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.